Halo teman-temanku, jumpa lagi dengan saya Guru Injil Donatus. Salam sehat bagi kita semua, tidak berlama-lama. Saya akan melanjutkan sesi yang kedua tentang satu topik mengenal Yesus Kristus. Kalau di sesi yang pertama kita sudah mengenal siapa Yesus Kristus, kemudian bagaimana kehidupannya, dan kematian Yesus Kristus, dan kita juga sudah membahas tentang kebangkitan Yesus Kristus. Nah, pada kesempatan di dalam sesi yang kedua ini saya akan melanjutkan tentang bagian yang pertama, itu adalah kenaikan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Kita akan berbicara tentang kenaikan Yesus Kristus di bagian sesi yang kedua ini. Dan ada beberapa poin lagi nanti akan saya sampaikan kepada kita semua. Nah, berbicara tentang kenaikan Yesus Kristus, setelah Kristus bangkit, ia berulang kali menampakkan dirinya dengan tubuh yang nyata kepada para muridnya selama 40 hari di bumi. Itu bisa kita lihat di dalam Kisah pasal 1, ayat yang ketiga dan seterusnya. Setelah itu ia naik ke sorga, disaksikan oleh murid-muridnya. Itu di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9. Kenaikan Yesus Kristus ke surga membuktikan bahwa karya Yesus di atas kayu salib berkenan kepada Allah Bapa. Kenaikannya ke surga menyatakan bahwa ia datang dari surga dan kini kembali kepada surga atau ke dalam kerajaan surga. Itu di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-9. Dan menyediakan tempat bagi umatnya atau bagi orang yang percaya, bagi anak-anak Tuhan tentunya. Itu di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nah, bagian yang kedua saya mau sampaikan kepada kita adalah tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Yesus Kristus yang telah naik ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang telah ia janjikan kepada murid-muridnya. Kedatangannya adalah untuk menjemput orang-orang percaya dan menghakimi serta menghukum mereka yang tidak percaya, mengakhiri aktivitas iblis dan mencapakannya ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Ini termasuk juga kepada orang-orang yang tidak percaya. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1. Tidak ada yang mengetahui waktu kedatangannya yang kedua kali. Oleh sebab itu, setiap orang, anak-anak Tuhan, harus berjaga-jaga, ya. Harus berjaga-jaga bagaimana Tuhan akan datang kali kedua. Nah, itu bagian yang kedua. Kita akan masuk di dalam bagian yang ketiga, adalah berbicara tentang pribadi Yesus, ya. Berbicara tentang pribadi Yesus. Yesus Kristus yang berinkarnasi 2000 tahun yang lalu adalah Allah sejati dan manusia sejati. Yang sering juga kita sebut Allah 100%, manusia juga 100%. Nah, dua natur ini ada dalam satu pribadi Yesus Kristus, tidak bercampur dan tidak dapat dipisahkan. Kedatangan Yesus Kristus adalah pernyataan Allah bagi umat manusia. Itu di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-18. Karena di dalam diri Yesus Kristus berdiam seluruh kepenuhan Allah. Kolose pasal 1 ayat 4. Dan Yesus Kristus juga sepenuhnya adalah manusia, sebagaimana manusia lainnya, hanya ia tidak berbuat dosa. Jadi tidak ada dosa di dalam diri Yesus. Itu kita bisa baca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 5, kemudian Ibrani pasal 4 ayat 15. Nah, saat ini kita akan masuk dengan gelar, ya, nama-nama yang diberikan kepada Yesus, walaupun nanti tidak semua saya sebutkan, tetapi nama Yesus bagian A kecil saya mau katakan kepada kita adalah Yesus artinya adalah
juru selamatku. Kemudian dia juga disebut dengan Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Nah, kemudian kita juga sering Yesus itu disebut dengan Kristus, artinya yang diurapi. Dalam perjanjian lama terdapat 3 macam orang yang harus diurapi, yakni nabi, imam, dan raja. Tuhan Yesus memiliki ketiga jabatan tersebut, yaitu nabi, imam, dan raja. Nah, selanjutnya bagian yang ke D, nama Yesus itu juga sering kita sebut anak manusia. Artinya Yesus adalah manusia sejati. Dan yang ke E terakhir, saya mau sampaikan kepada kita, Yesus juga disebut dengan anak Allah. Nama ini menekankan sifat ilahi Yesus. Nah, dalam Injil sinoptik atau di dalam keempat Injil ya, di dalam keempat Injil yang secara eksplisit menceritakan tentang kehidupan Yesus dan pelayanannya. Jadi keempat Injil tersebut menyampaikan berita yang sama, yaitu tentang Yesus. Namun di dalamnya memuat tujuan dan objek pembaca yang berbeda. Misalnya Injil Matius ditunjukkan kepada orang Yahudi dan memberikan tekanan khusus bahwa Yesus adalah sang raja. Itu ditekankan di dalam Injil Matius. Kemudian di dalam Injil Markus ditunjukkan kepada orang Romawi dan memberikan tekanan khusus bahwa Yesus adalah hamba Allah yang diutus Bapa. Kemudian di dalam Injil Lukas ditunjukkan kepada orang Yunani dan memberikan tekanan khusus bahwa Yesus adalah anak manusia. Dan yang terakhir di dalam kitab Injil Yohanes ditunjukkan kepada semua orang dan memberikan tekanan khusus bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Nah, teman-teman semua, rekan-rekan semua, mungkin sesi yang kedua sampai di sini saya sampaikan kepada kita. Tadi kita sudah belajar tentang kenaikan Yesus, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Kita belajar tentang pribadi Yesus, gelar Yesus. Kemudian di dalam Injil sinoptik atau keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu gelar-gelar itu ditekankan secara khusus kepada orang-orang tertentu secara khusus. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan di dalam sesi yang kedua ini. Saya rindu rekan-rekan semua tetap semangat. Kita masih ada sesi yang ketiga. Nanti saya akan sampaikan kepada kita. Kiranya apa yang telah kita pelajari bersama-sama, kiranya ini bermanfaat. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, saya rindu rekan-rekan boleh ketik, komen. Jangan lupa follow akun saya. Sekali lagi saya ucapkan sampai jumpa di sesi yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Salam.